Shalom rekan-rekan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Senang bersama-sama berkumpul, memuji menyembah Tuhan, meninggikan Dia, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita mengajak saudara untuk bersama-sama mengkhususkan waktu ini untuk mengikuti pujian penyembahan, dan juga kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya percaya, kita di tempat ini percaya sekali bahwa kepada setiap saudara akan ada perlindungan, penjagaan, jalan keluar, jawaban, mujizat. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita sedang mengandalkan penyediaan dan perlindungan serta kemenangan yang daripadanya. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Kita mau menyembah Dia. Karena Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Mari kita katakan, Bapa besar sungguh kasih setia. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu hormati-Mu. Mari kita katakan, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Mari kita katakan sekali lagi, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan
katakan sekali lagi, selamanya Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam takkan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. semesta alam melukiskan karyamu. Hatiku percaya kau tetaplah Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Selamanya Engkau Raja kami, menjadi penguasa atas hidup kami. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap diubahkan dan kami siap melihat jawaban Tuhan bagi hidup kami. Amin, amin, amin. Di sermon kali ini saya ingin share satu firman Tuhan mengenai kesembuhan dan pemulihan yang diterima oleh orang yang harusnya tidak layak, saudara. Ketika Yesus kemudian ditangkap pada prosesnya, kita tahu bahwa salah satu muridnya kemudian mengangkat pedangnya dan memotong telinga salah satu dari orang yang memang ingin menangkap Yesus, namanya Malkus ya. Dan seorang dari mereka, katanya di Lukas 22 ayat 50 sampai 51, seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, seorang dari mereka itu seorang dari murid Yesus ya, sehingga putus telinga kanannya, katanya gitu. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, kalau kita perhatikan, orang ini sebenarnya tidak datang untuk disembuhkan ya gitu ya. Padahal dia datang bahkan untuk menangkap Yesus. Ini adalah gambaran bahwa kasih Tuhan bagi hidup kita itu sangat besar. Dia mengasihi saudara dan saya itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena memang kebaikannya. Jadi kalau seandainya ada dibahas mujizat terakhir sebelum Yesus disalib, itu justru adalah menyembuhkan telinga dari orang yang ingin menangkap dia gitu kira-kira, saudara. Ini mungkin hal yang tidak umum dibahas, tetapi saya ingin share kepada saudara. Sama seperti pria yang disembuhkan itu yang tidak layak untuk menerimanya, demikian itu juga adalah gambaran untuk setiap kita, saudara, bahwa ketika kita mungkin merasa tidak layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, justru firman Tuhan berkata, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika kita membahas kebaikan Tuhan, atau dengan kata lain kasih karunia Tuhan, itu adalah bagaimana Tuhan terlebih dahulu mendatangi kita, menjangkau kita dan melayakkan kita, supaya kita yang harusnya mati itu kemudian beroleh hidup. Kita yang harusnya dikutuk sekarang diberkati. Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang Ia lakukan pada prakteknya kemudian dengan Kristus mati bagi setiap kita, sehingga saudara dan saya sekarang yang harusnya mati itu mendapatkan kehidupan kekal. Itulah kasih karunia Tuhan atau kebaikannya. Jadi kita ini bukanlah orang-orang yang hidup karena perbuatan baik kita. Karena Alkitab berkata perbuatan baik kita itu seperti kain kotor gitu katanya ya. Setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kata Alkitab. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dunia ini, mati bagi kita, supaya setiap orang yang kemudian meresponi kematiannya itu percaya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal kemudian, saudara. Jadi saya tidak mengusahakan keselamatan dengan kekuatan saya, tetapi karena Kristus. Karena tidak ada orang yang layak dengan perbuatannya. Alkitab berkata justru Kristus itu mendamaikan kita dengan Bapa dengan tidak lagi melihat perbuatan kita, tetapi melihat karya penebusan Kristus
Itu sebabnya kita sekarang layak untuk menerima kesembuhan, layak untuk diberkati, saudara layak untuk dipulihkan, saudara layak untuk menerima hidup yang kekal dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus. Sama seperti pria yang tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan ini, demikian juga dengan kita. Juga ada wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, dia menjadikan Kristus sebagai alternatif terakhirnya, makanya 12 tahun gitu kira-kira ya. Seandainya dari awal dia menjadikan Yesus sebagai yang terutama, yang pertama juga, maka dia tidak perlu menghabiskan semua uangnya dan tidak perlu berkesusahan selama 12 tahun. Ini adalah penderitaan yang tidak perlu dialami oleh wanita itu sebenarnya. Tetapi ia menjadikan Kristus sebagai yang terakhir. Itulah akibatnya. Jadi kesusahan yang tidak harusnya diterima. Tetapi Tuhan kita bukan Allah yang pendendam, saudara. Walaupun dia terakhir kali alternatif terakhir, dia tidak marah. Kesembuhan tetap mengalir kepada wanita ini. Ada juga orang yang menolak, yang 38 tahun sakit di tepi kolam. Dia justru berbelit-belit ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh gitu kira-kira ya. Apa yang kau ingin aku perbuat kepadamu, kan begitu pertanyaan Kristus biasanya ya. Dalam Tuhan itu simple, mau sembuh atau tidak, mau dipulihkan atau tidak, jadilah sesuai dengan imanmu. Yang menjadi rumit adalah ketika orang kemudian menggunakan pemikirannya sendiri, sehingga dia berkata bahwa Tuhan, tidak ada yang membantu aku untuk bisa sembuh, padahal kesembuhan itu sendiri yang quote unquote misalnya ya, keluar dari kolam dan mendatangi dia dan bertanya, maukah kamu sembuh gitu ya. Jadi ini hal yang sangat penting kita mengerti, saudara, bahwa hari ini Tuhan justru mendatangi kita dengan firman-Nya. Dan Dia berkata, maukah engkau sembuh kepada saudara yang sakit? Karena apapun vonis dokter, justru kesembuhan yang daripada Tuhan itu jauh lebih besar. Ada orang yang sudah tidak mungkin sembuh. Wanita yang 12 tahun pendarahan itu adalah gambaran dari orang yang udah mencari usaha manusia untuk mendapatkan jawabannya, tapi dia tetap gak jawab, tetap gak dapat jawaban. Dalam Kristus jawabannya justru cepet banget. Dipegang punca jubahnya, kesembuhan terjadi. Ada lagi orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan, seorang perwira Romawi yang datang kepada Kristus dan kemudian dia berkata, hambaku sakit. Dan Yesus kemudian bahkan, saudara, mengambil jalan yang kalau saya bilang ya, bukan yang paling efektif. Karena apa? Yesus berkata, oke, mari kita ke rumahmu, gitu kira-kira ya. Tetapi si perwira itu dengan imannya justru jauh lebih cepat daripada apa yang rencana Yesus sudah mau buat. Dia bilang, ngomong aja, karena aku tahu arti dari otoritas. Kalau aku ngomong sama bawahanku, pasti dia nurut. Demikian juga dengan Kristus, memiliki otoritas. Sehingga begitu Yesus ngomong, hambanya sembuh jauh lebih cepat daripada kalau mengikuti, maaf nih ya, caranya yang Yesus lakukan. Itu bukan cara yang buruk ya, tetapi karena Kristus kan dalam kondisi manusia, jadi kan ada keterbatasannya gitu kira-kira. Justru iman kepada Kristus itu jawabannya jauh lebih cepat, saudara. Asal kita percaya di dalam Tuhan, justru kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena jawaban dari Tuhan, Efesus 1 ayat 3 berkata, sudah disediakan. Jadi bukannya kita mohon-mohon sama Tuhan, bukannya kita minta-minta dan merengek-rengek gitu kira-kira ya. Tetapi justru saya menguatkan iman saya bahwa Tuhan sudah menyediakan harapan saya. Memang saya adalah orang yang secara perbuatan tidak layak, tapi bersyukur, saudara, karena Kristus sudah melayakkan kita, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga sekarang kita layak untuk menerima semua kebaikannya, menerima semua janjinya. Kita menerima, bahkan Alkitab berkata, hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan siapa? Tentu saja harapan saya. Karena Alkitab berkata, orang yang sudah tahu jawabannya, ya ngapain lagi dia berharap gitu kira-kira ya. Kristus sudah bisa melihat Alfa dan Omega, apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Kita yang belum bisa melihat. Itu sebabnya
kita yang berharap. Jadilah sesuai dengan harapanmu. Perkatakan yang baik, ucapkan yang baik. Sama seperti orang ini saudara, dia tidak layak menerima kesembuhan, tapi disembuhkan juga. Demikian juga dengan kita. Karena Yesus berkata, sudahlah itu katanya gitu ya. Kebaikannya, kasihnya jauh lebih besar daripada keburukan kita. Jauh lebih besar daripada perbuatan kita. Justru di dalam Kristus kita dibenarkan. Tapi sekali lagi, apakah dengan begitu orang bebas berbuat dosa? Tentu saja bebas saudara. Semua orang itu bebas. Itu pilihan pribadi. Tetapi justru Alkitab berkata, kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Karena sekarang kita bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya renungkan kebaikannya setiap hari. Supaya saudara menyadari dan mengerti betapa besar pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan bagi hidup saudara. Kita bukan hanya dipanggil untuk diberkati, tapi kita dipanggil untuk menjadi saksinya, representasinya Kristus. Itu sebabnya ia memperlengkapi dan mempersiapkan serta menyediakan semua yang kita perlukan. Kasih Tuhan tersedia bagi saudara. Hari ini jawabannya tersedia. Masalah yang saudara hadapi mungkin itu terjadi karena kesalahanmu. Tetapi puji Tuhan, selama kita datang kepada Tuhan, sama seperti perempuan yang 12 tahun melakukan kesalahan dengan mencari usaha manusia. Ketika datang sama Tuhan, dia menerima jawaban. Hari ini juga ada jawaban bagi setiap saudara. Bagian kita, mari renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami menyadari bahwa bukan karena perbuatan kami mendapatkan kebaikan Tuhan, tapi karena Engkau memang Allah yang baik, yang menyediakan kesembuhan, menyediakan pemulihan, menyediakan berkat bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati semua rekan-rekan yang mengikuti Selamat Pagi Roh Kudus ini. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan menyertai, mujizat Tuhan menyertai, dan kami menyadarinya dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini saudara. Selamanya Engkau tetaplah Allahku. Mari kita katakan. Selamanya, Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetap katakan sekali lagi. selamanya, selamanya engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah Allah. Terima kasih Tuhan, kami excited untuk hari ini. Kami excited berjalan bersama Engkau, Allah yang membawa kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih.
Untuk setiap kita yang sudah bersama-sama, kita bisa share ke orang-orang yang kita kasihi saudara. Kalau ada rekan kita mungkin yang sakit atau yang membutuhkan jawaban, saudara bisa share link dari Selamat Pagi Roh Kudus ini kepada mereka, supaya semakin banyak orang yang dimenangkan mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan. Dan untuk setiap saudara juga yang ingin support pelayanan ini, saudara bisa lihat nomor rekening di bawah dan saudara bisa transfer ke situ untuk membantu penyelenggaraan pelayanan ini saudara. Dan yang terakhir, untuk setiap kita yang ingin dengar sermon dari GKKD Souters di mana aja, saudara bisa dengarkan di Spotify Souters Sermon. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless, God bless.